Saya diberi waktu oleh panitia 30 menit untuk berbicara. Mudah-mudahan tidak lebih, tapi kalau lebih saya minta maaf, jangan dijadikan tersangka. Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kebudayaan berjudul Mematahkan Mitos-Mitos yang Membelenggu Kita di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Kamis 24 Agustus 2023. Dalam pidatonya, SBY menyinggung soal mitos Indonesia bangsa malas, pembangunan hingga demokrasi. SBY yakin bangsa Indonesia bisa mematahkan dan meninggalkan mitos-mitos tersebut dengan 3 kunci. Salah satunya kebersamaan pemimpin dengan semua elemen bangsa. Terima kasih telah mengundang kita semua dan menghadirkan saya untuk menjadi bagian dari acara penting pada malam hari ini, merajut persatuan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Malam ini malam yang indah. Semoga berkah kemerdekaan menyertai kita semua. Saya diberi waktu oleh panitia 30 menit untuk berbicara. Mudah-mudahan tidak lebih, tapi kalau lebih saya minta maaf, jangan dijadikan tersangka. Terima kasih. Yang kedua, teman-teman seniman budayawan yang berkenan hadir pada malam hari ini, salam kenal. Saya pendatang baru di dunia seni dan kebudayaan. Ada yang bilang saya mu'alaf, ya bukan begitu. Saya dengan sukarela masuk ke wilayah baru ini karena saya sudah bertransformasi. Anak desa dari Pacitan, 30 tahun mengabdi sebagai prajurit di TNI, 15 tahun di politik dan pemerintahan, sekarang masuk dunia yang baru. Jadi ini bagian dari proses transformasi yang saya lakukan. Ya, memang Bung Dedi tadi mengatakan saya seniman berbakat dan bukan seniman pemula. Sebenarnya saya ini betul-betul pemula. Saya ingin insya Allah 3-5 tahun lagi saya masuk dunia pro. Tapi sekarang memang masih dunia amatir. Tapi saya tidak berkecil hati ya, karena seorang seniman abad ke-19 yang bernama Waldo Emerson dari Amerika Serikat mengatakan setiap seniman besar yang profesional awalnya adalah seorang amatir. Jadi saya punya semangat suatu saat masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Saya memang baru mulai melukis sekitar 2 tahun 2 bulan yang lalu. Tidak mudah memang, struggling. Tetapi ada yang memberikan harapan dan membesarkan hati saya. Ada juga seorang seniman abad 19 yang lain dari Rusia namanya Kandinsky yang mengatakan begini. Dalam dunia seni itu sebetulnya tidak ada salah dan benar. Tidak harus seni itu jangan begini, jangan begitu, atau harus begini, itu harus begitu. Because, kata dia, the art is free. Nah, 2 hal itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan menggeluti dunia saya yang baru, masuk dalam dunia seni. Setelah puisi, kemudian seni musik, dan menciptakan lagu, saya sekarang belajar dengan serius dan tekun di dunia seni lukis. Mohon para senior saya, seniman-seniman senior, bisa menerima kehadiran saya di dunia yang baru ini. Tentu terima kasih kepada para sahabat saya, banyak sekali. Di samping keluarga dan sahabat, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pada Pak Nuh, terima kasih kepada Pak Dedi yang telah memberikan pengantar tadi. Para sahabat sekalian,
Yang akan saya sampaikan ini tentu bukan pidato politik, bukan orasi ilmiah. Tetapi saya memilih barangkali karena dunia saya yang baru, seni budaya, saya bicara tentang seni, tentang kebudayaan. Oleh karena itu, yang akan saya tuturkan ini secara luas, tidak terlalu terstruktur, adalah urusan kebudayaan, urusan budaya. Saya masih ingat ketika panitia bertemu dengan saya di Pacitan, di Museum dan Galeri SBY Ani. Ada dua yang dimintakan kepada saya. Yang pertama, agar juga ikut menyumbangkan lukisan untuk dipamerkan. Sudah saya penuhi, itu menurut saya hukumnya wajib, Pak Nuh. Nah, yang satunya lagi, saya diminta untuk menyampaikan pidato pada malam hari ini. Itu sunnah. Tetapi karena saya penuhi, alhamdulillah, insya Allah pahalanya datang juga ke saya nanti. Semula panitia ingin saya berbicara tentang refleksi kemerdekaan. Saya pikir mungkin tidak tepat. Biarlah saya bicara tentang kebudayaan, karena saya tahu setiap tahun Presiden Republik Indonesia sebagai negarawan, statesman, itu menyampaikan pidato kenegaraan, State of the Union Address, itu di depan MPR, DPR, dan DPD. Jadi itu adalah domain dari Presiden Jokowi. Biarlah saya bicara yang lebih ringan tetapi tidak kalah pentingnya soal seni dan kebudayaan yang insya Allah akan saya sampaikan pada malam hari ini. Judul atau topik yang saya pilih adalah, tadi Pak Nuh sudah menyampaikan, mematahkan mitos-mitos yang membelenggu kita. Jadi saya akan bicara tentang mitos. Nah, mari kita samakan pemahaman kita apa yang disebut mitos atau myth dalam bahasa Inggris. Mitos itu mudahnya kata orang, katanya, dongengnya, bahkan yang lebih tough lagi, mistaken belief, keyakinan, kepercayaan yang sebenarnya tidak mengandungi kebenaran. Tapi saya tidak ingin mencari definisi yang kaku, biarlah lepas seperti itu. Yang penting kita tahu makna atau arti dari apa yang disebut mitos. Saya akan mulai. Kalau kita ingat pada tahun 1977, di tempat ini, di Taman Ismail Marzuki, ada seorang wartawan dan novelis senior yang bernama Muchtar Lubis. Beliau menyampaikan pidato kebudayaan di tempat ini dengan judul Manusia Indonesia. Di situ ada semacam mitos, akan saya angkat nanti. Pada tahun yang sama, 1977, ada juga buku, kalau tadi Pak Muchtar Lubis bukunya Manusia Indonesia, yang satu ini ditulis oleh Syekh Hussein Alatas, yang berjudul Mitos Pribumi Malas. Jadi itu yang ditulis oleh Syekh Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native. 9 tahun sebelumnya sebenarnya ada satu buku lagi ditulis oleh ekonom politisi Swedia yang bernama Gunnar Myrdal. Masih ingat? Asian Drama. Dari 3 pemikiran besar, dari 3 buku itu, saya menemukan paling tidak 3 mitos yang selama ini membelenggu, seolah-olah mematok pikiran kita, sehingga kehilangan kemerdekaan, kehilangan kepercayaan untuk terus bergerak menjadi bangsa yang maju. Saya akan sampaikan watak atau ciri-ciri manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis, apa yang disebut pribumi malas, dan apa tesis
serta pengamatan dari Gunnar Myrdal yang saya sebutkan tadi. Saya mulai dari Muchtar Lubis. Dalam bukunya Manusia Indonesia, by the way, ketiga buku itu sudah saya baca juga sekian puluh tahun yang lalu. Dan kalau para sahabat berkenan berkunjung ke Museum dan Galeri SB Ani di Pacitan, ada 500 buku yang menjadi bacaan utama saya dan memengaruhi saya selama ini. Dan 3 buku ini salah 3 dari 500 buku itu. Manusia Indonesia, Mitos Pribumi Malas, dan Asian Drama. Muchtar Lubis mengatakan, kalau nggak cocok jangan marah sama saya. Marah kepada mendiang Muchtar Lubis, orang yang juga saya hormati. Ada ciri manusia Indonesia. Pertama, munafik. Kedua, enggan bertanggung jawab. Ketiga, berjiwa feodal. Keempat, berwatak lemah. Kelima, percaya tahyul. Nah, yang keenam itu teman-teman seniman suka, berjiwa seni. Dari 6 itu sepertinya yang 5 konotasinya negatif. Hanya 1 yang positif, yaitu berjiwa seni artistik. Bayangkan kita dianggap hipokrit atau munafik, enggan bertanggung jawab, kemudian berwatak lemah, berjiwa feodal, dan percaya pada tahyul. Kalau ada yang keberatan dengan rumusan beliau, paling tidak ini 46 tahun yang lalu. Ketika dipotret 1977, probably sudah terjadi perubahan, pergeseran, dan transformasi. Tapi karena itu anggaplah mitos, harus saya sampaikan pada malam hari ini. Kemudian masuk saya bagian kedua, apa kata Hussein Alatas dalam bukunya Mitos Pribumi Malas. Sebetulnya Pak Hussein Alatas ini tidak mengatakan pribumi Indonesia malas, bukan. Justru beliau menentang cap dari para kolonialis yang pernah menjajah 3 negara, yaitu Indonesia dari pihak Belanda, Malaysia, Inggris, Filipina, Spanyol. Kata Hussein Alatas, mereka itu mengatakan pribumi yang ada di Asia Tenggara ini, utamanya Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini sebagai malas, terbelakang, intelektualitasnya rendah, dan sebagainya. Jadi konotasinya tetap negatif. Tapi pernah ada mitos seperti itu. Juga disampaikan dalam buku yang terkenal yang terbit 46 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga, masuklah apa isi dari Asian Drama, Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal yang juga peraih hadiah Nobel, seorang Swedia. Myrdal mengatakan bahwa ketika dipotret watak, karakter, kultur manusia yang ada di Asia, termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, dan sebagainya, tesisnya adalah sulit untuk maju bangsa-bangsa seperti ini, masyarakat seperti ini. Bagaimana mau maju? Karena karakternya, karena knowledge-nya, karena miskin, dan sebagainya. Inilah 3 mitos yang menghantui kita semua, Indonesia dan juga tetangga-tetangga kita, tentang cap ya, yang dikatakan baik Muchtar Lubis tadi, kemudian pemerintah kolonial, dan kemudian Gunnar Myrdal. Saya belum membedah benar atau tidak benar mitos itu, real atau tidak real. Saya kira semua bisa menggunakan akal sehatnya, pemikirannya secara terbuka, dan nanti akan saya sampaikan pandangan saya. Menurut saya, seorang SBY, benar atau tidak benar? Kalau benar sejauh mana? Atau benarnya itu sekian puluh tahun yang lalu kini tidak lagi? Atau sebagian sudah berubah? Mungkin sebagian juga belum. Nanti bagian akhir dari pidato ini akan saya sampaikan. Itu 3 mitos yang akan saya angkat. Ada 2 mitos lagi. Ini belum lama sebetulnya
menghinggapi cara berpikir kita, bangsa Indonesia, kita semua, karena muncul atau lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ini tentang pembangunan. Satu, mengatakan, hei, bangsa-bangsa berkembang, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kalau Anda ingin sejahtera, jalannya yang membangun ekonomi. Lupakan demokrasi. You have to choose. Kalian harus memilih, tidak mungkin dua-duanya. Kacau nanti, nggak nyampe tujuannya. Ingin sejahtera, ekonominya maju, ya nomor dua kan demokrasi. Itu mitos, myth. Nah, mitos yang kedua ini soal keamanan nasional. Kalau bangsa kita mau tentram, aman, stabil, ya kurangi kebebasan, kontrol kebebasan. Seolah-olah kita harus milih stabilitas dan keamanan yang baik atau kebebasan yang bisa merusak stabilitas dan keamanan. So, ini dua mitos yang juga ada di negeri ini, di masyarakat kita yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Seolah-olah kita tidak bisa dua-duanya dan kita tidak kalau tidak memilih tidak akan sukses. Inilah kelima mitos yang saya angkat pada malam hari ini. Nah, bagaimana kita? Bagaimana Indonesia ke depan ini? Pendapat dan pemikiran saya adalah mitos yang diangkat itu terkait dengan konteks waktu, konteks ruang, konteks keadaan. Menurut saya, oleh karena itu, mungkin dulu begitu. Over time, dekade demi dekade, tentu terjadi perubahan, transformasi. Oleh karena itu, mitos yang serba negatif itu mungkin sekarang sudah banyak yang berubah. Mungkin juga masih ada yang ada pada diri kita, masyarakat Indonesia, manusia Indonesia maupun bangsa Indonesia. Tetapi saya pribadi melihat tidak seperti dulu itu. Yang jelas sudah ada pergeseran, ada perbaikan dan ada transformasi. Globalisasi itu sendiri yang dimulai dari revolusi industri, revolusi pertanian, revolusi teknologi sekarang, gelombang keempat revolusi teknologi tentu juga membawa pergeseran nilai-nilai values, pergeseran perilaku atau behavior, pergeseran cara berpikir, way of thinking, pergeseran sistem, termasuk sistem sosial, sistem budaya dan sebagainya. So, karena globalisasi kita menjadi bagian dari masyarakat dunia, berinteraksi kita, bertukar pikiran, mengadopsi tatanan-tatanan yang baru, kemajuan, modernisasi. Itu semua bagaimanapun akhirnya ciri atau watak yang disampaikan oleh Mokhtar Lukis dan yang lain-lain tadi over time juga mengalami pergeseran dan perubahan. Saya punya keyakinan bahwa 6 ciri yang 5 negatif, yang 1 positif itu sudah ada pergeseran menjadi lebih bagus, menjadi lebih positif. Nah, sekarang mitos pribumi malas menurut saya makin produktif kita ini, makin mengerti, makin kuat keinginan untuk maju, menjadi developed country, menjadi strong emerging market dan sebagainya. Artinya we are changing. Manusia juga bisa berubah, begitu kata psikolog, ahli psikologi sosial, sosiologi dan sebagainya. Dan itu terjadi di bumi Indonesia. Asian drama itu pengamatan tahun 1998. Tidakkah kita tahu Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia? Ini achievement yang penting jaga. Jangan sampai demokrasi yang kita bangun dengan susah payah mundur kembali, terjadi setback. Tapi kita sekarang oleh dunia dianggap negara demokrasi, seperti negara demokrasi yang lain. Itu juga achievement. Yang kedua, kita harus tahu Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN
Jadi kalau dianggap nggak mungkin maju, sulit maju, kita maju. Makin maju dibandingkan masa-masa yang lalu. Remember, tahun 2008 Indonesia masuk G20, G20, 20 ekonomi terbesar di dunia. Sesuatu yang barangkali belum dilihat oleh Gunnar Merkel, oleh siapapun pengamat Indonesia long time ago. Puluhan tahun yang lalu, we are sekarang the biggest country di Asia Tenggara, member of the G20, regional power, global player. Artinya kita bisa berubah, Indonesia telah berubah dan akan terus berubah. 3 mitos sudah saya sampaikan pendapat saya, harus kita patahkan, paling tidak secara sadar. Kalau ada kekurangan, ada sifat yang tidak baik, kita perbaiki dengan cara berubah diri, baik orang seorang, masyarakat, bangsa, dan tentunya negara. Tinggal 2. Apa betul kita harus memilih kalau mau ekonominya tumbuh, ya demokrasi nomor 2 kan. Lupakan demokrasi lah, nggak usah sok demokrasi. Kalau negaranya stabil, aman, ya nggak usah bicara kebebasan. Kalau ini, hakul yakin, kita tidak harus memilih. Tidak. Ketika saya dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan mandat rakyat, amanah dari rakyat untuk memimpin Indonesia, saya kira masih ingat, ekonomi kita tumbuh baik, 6%, demokrasi kita terjaga baik. Siapa yang harus memilih? Saya bisa berdebat dengan siapapun dari negara manapun, pakar apapun, politisi manapun. Indonesia has chosen dulu bahwa kita bisa menghadirkan dua-duanya. Demikian juga stabilitas keamanan dengan freedom, kebebasan. Hadir dulu, tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dikontrol, dan sebagainya. Sama-sama. Artinya 2 mitos ini jangan lagi jadi alasan apapun oleh pihak manapun untuk memaksakan sesuatu yang tentu bukan itu yang patut kita pilih di bumi Indonesia ini. Eranya telah datang, jangan kita terbelenggu oleh mitos, jangan lagi kita dihantui oleh mitos itu, bebaskan, patahkan, termasuk yang 2 terakhir ini. Kita bisa hadirkan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dengan demokrasi, stabilitas dan keamanan nasional dengan kebebasan, penghormatan kepada hak-hak asasi manusia. Itu pengamatan saya, ya. Dan karena malam hari ini saya tidak mengelaborasi, mudah-mudahan bisa saya bukukan nanti menjadi buku baru di Indonesia dengan judul tadi itu, mematahkan mitos-mitos yang membelenggu. Penutup dari yang saya sampaikan malam hari ini adalah pertanyaan, critical question, can we change? Dapatkah manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia berubah? Setelah kita membedah mitos yang menghantui kita selama ini puluhan tahun, apa yang sudah kita capai sebagai bangsa dalam perjalanannya, dan kita melihat ke depan. Kita ingin 1 abad kemerdekaan 2045, sebentar lagi, kita menjadi strong nations. Insya Allah, kalau langkah kita benar, jalan kita tepat, pemimpin dan rakyatnya cerdas, dan ingin do something untuk kebaikan kita semua, kita bisa di akhir abad ini, mungkin 60-70 tahun lagi, menjadi developed country. Why not? Mengapa tidak? Karena sejatinya kita bisa berubah, bisa bertransformasi, memang ada tantangannya. Kalau kita manusia yang sudah punya nilai-nilai, punya pengetahuan masa lalu yang menjadi bagian dari kehidupan kita, mau berubah sering tidak mudah. Tapi ahli psikologi, ahli sosiologi mengatakan bisa manusia berubah, bisa masyarakat berubah. Yang penting dia mau berubah, berani berubah, dan melakukan perubahan dengan segala upaya, dan siap-siap menghadapi kalau ada goncangan dalam perubahan itu. Pasti ada. Sosiologi mengupas dengan baiknya tentang social change.
ada goncangan-goncangan. Kalau ada yang membaca bukunya Ian Bremmer, salah satu tokoh yang pernah berdiskusi dengan saya, terkenal itu, yang disebut J-curve. Bangsa yang sedang berubah, bertransformasi, bertransisi itu sering ada goncangan yang luar biasa, yang disebut dengan dangerous instability. Bisa jatuh, bisa tidak lewat, tapi Indonesia lewat. Krisis 1998 luar biasa dalamnya. Terus kita melakukan reformasi dan transformasi besar-besaran, masuk dangerous instability, tapi kita lulus dan akhirnya kita mendapatkan the new Indonesia yang saya katakan tadi. Mari jaga baik-baik, rawat baik-baik, banyak tetesan darah dan air mata yang telah mengantarkan kita setelah krisis besar dulu menjadi Indonesia seperti sekarang ini. Menutup dari semuanya ini ada 3 kunci kalau kita ingin sukses dalam perubahan, dalam transformasi, meninggalkan mitos selama itu, memiliki nilai-nilai yang baru, way of thinking yang baru, kemudian sistem yang baru, ya, yang cocok dengan ideals kita, idealisme dan cita-cita besar kita. Maka yang penting adalah kebersamaan kita, pemimpin, dengan semua elemen bangsa, satu, bertekad dengan bulat, do something, secara serius, sungguh-sungguh, menuju Indonesia yang lebih baik. Mitos yang lampau itu, saya yakini bisa kita patahkan. Jangan sampai ada dalih politik apapun, seolah-olah kita harus memilih, kalau ekonomi maju harus menerima demokrasinya terseok, ataupun supaya negaranya aman, lupakan kebebasan. Should not be that way, tidak harus begitu. Karena kita pernah membuktikan semuanya bisa dihadirkan. Ini saja teman-teman, semoga berkah kemerdekaan sekali lagi menyertai kita. Semoga cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Indonesia bertambah maju, bertambah adil, bertambah damai, dan bertambah demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.